مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا نفس لا تقنطي من زلة عزمت إن الكبائر في الغفران كالغمام ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن آل الكرام الوجه والآل والصحب ثم تابعين لهم أهل التقى والنقى والعلم والكرم لي خمسة أطفي بها هر الوباء الهاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاتمة. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin. La ilaha illallah yaf'alu ma yurid. Allahumma antallah la ilaha illa anta antal ghani wa nahnu al-fuqara anzil alaina al-ghaish waj'alna ma anzalta alaina quwwatan wa balaghan ilahi. Allahumma inni as'aluka bismikal a'zam al-maktubi min nuri wajhikal a'la al-muwabbadi daimil baqil mukhallad fi qalbi nabika wa rasulika bismikal a'zam al-wahid biwahdatil ahad al-muta'ali an wahdatil kammi wal adad al-muqaddisu an kulli ahad wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an tusalli ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wa sababil a'zami likulli mawjud salatan tusabbitu fi qalbil iman wa tufahhizunil Qur'an wa tufahhimni minhul ayat wa taftahi biha nurul jannah wa nuran na'im wa nuran nazar ila wajhikal karim wa ala alihi washabihi wasallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih di kajian kita dalam membahas ayat Quran dan hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Kisah Anbiya karangan Syekh Ahmad An-Naisaburi nafanullah fid dharain. Semoga apa yang kita niatkan, apa yang kita inginkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai kajian seperti biasa, kita membaca Al-Fatihah untuk diri kita, untuk orang-orang di sekitar kita, untuk keluarga kita, untuk di lingkungan kita, tetangga kita, untuk sekampung kita, serukun warga kita, sekelurahan kita, sekecamatan kita, sewilayah provinsi kita, senasional negara Indonesia kita, dan khususnya seluruh dunia menjadi rahmatan lil alamin. Dengan maksud dan tujuan niat kita yang baik, semoga saudara-saudara kita, anak kita yang sedang menempuh pendidikan agar dimudahkan dalam menangkap ilmunya, mereka yang sedang meniti karir agar dimudahkan promosi jabatannya, mereka yang sedang dalam pitching tender agar dimenangkan tendernya. Nawaitu ta'aluman wa ta'lim wa nafa wal intifa wal musafa wal tazkir wal ifada wal istifada wal as'ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah. Dan mereka yang sakit, orang-orang di sekitar kita, semoga dengan pembacaan Fatihah ini dan kita hadiahkan juga untuk Syekh Ahmad An-Naisaburi agar mereka yang sakit itu menjadi sembuh
karena wasilah doa kita. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bagi yang punya kitabnya cetakan Beirut Qisasul Anbiya halaman 63, para bukan halaman, saya ke distriknya sama orang ketawa di samping, baris kedua ya, baris kedua. Ola Musawasari ataitu Ardun Samud. Ya, kita mulai saja kajian kita seperti biasa. Qala Abu Musa al-Asy'ari ataitu Ardun Samud wa zara'tu masdarun naqah an-naqatu fawajadtuhu sittina zira'an. Jadi kata Abu Musa al-Asy'ari, ketika dia mengecek tanah Samud, fazara'tu, menzarzarkan apa itu? Ziro'ah, menghitung ya, mengukur tanah musadiran an-naqah ya, tempat keluarnya unta itu. Fawajadtuhu, dan didapati sittina zira'an, 60 hasta atau sekitar 30 meter ya. Kemarin kita udah hitung satu hasta itu 50 cm. Jadi kalau 60 berarti 30 meter. Faiza kanal ghadan, dan yang menjadi hari berikutnya, min yaumiha, dari harinya orang-orang kaum Samud itu, syarabu minal ma'i, yaitu mereka meminum daripada air. Waqad ukhrijatullahu ta'ala lahum minal ba'iri wa adharuwan masa'wan qadaru kifayatahum fi yaumin naqah. Ya. Jadi mereka minum sehari, kemudian ontanya minum sehari ya. Ini menyimpan sesuai kebutuhan mereka ya. Kemarin kan kita udah bahas kalau si ontanya minum susu ini, dia itu menghasilkan sebuah susu yang amat banyak begitu. Meskipun di sumurnya itu habis ya. Wa kanu min zalika fi sa'atin wadiatin. Mereka hidup dalam kelapangan dan ketenangan ya. Wadiah ya, keluasan, ketenangan. Sa'adatul rain, dua orang yang dua kebahagiaan. Sa'ada, apa jadi ngomongin sa'ada, sa'ah ini, sa'ada. Masdarnya sa'ada. Wa kanatun naqatu fi sayfi iza kanal harru tattali'u zahirul wadi fatah ribu minha aghnamahum wa baqarahum wa ibaluhum ya. An-naqa fi sayfi iza kanal har ya, di dalam sayf itu kan panas, hari itu kan siang, bukan har maksudnya musim panas yang sangat mencekam gitu, sangat panas terik ya, suasana sangat terik. Jadi ini membuat takut semua binatang ternak ya. Aghnamahum wa baqarahum wa ibalahum ya, unta mereka, baqarah itu sapi mereka, aghnam itu kambing mereka ya. Ini membuat mereka tatali'u zairal wadi fatah ribu minha aghnamahum ya. Jadi ke atas gitu. Jadi ketika ada ontanya ini, ontanya kan sangat besar ya, 30 meter gitu, bayangkan. Kalau onta sekarang tuh kan paling tinggi kan 3 meter. 3 lebar 2,5 meter, tinggi 3 meter gitu. Tingginya 3 meter. Itu onta yang sekitar sapi yang ukurannya 1 ton gitu, 2 ton. 1 ton 50. 1
sampai 3 ton. Itu rata-rata 3 panjangnya 3 meter, tingginya 2,5 meter. Nah ini ada hewan sama kayak mereka, onta, tingginya 30 meter. Bayangin aja gitu, lebar ya, panjangnya itu 30 meter. Nah ini kan bikin takut yang lain ya. Watu ribitu ila batonil wadi fi harrihi wahadatahu, ya. Kemudian ia turun ke dasar lembah dan dalam panas dan teriknya, gitu ya. Jadi dia di sebuah lembah, hewan ternaknya kaum Saum itu berketakutan, dia di bawah lembah itu ngadem gitu ya, ontanya. Jadi mengusir hewan ternak yang ada di lembah tersebut. Maka menjadikan al-mawasiya tatanafiru minha iza ra'taha, ya. Mawasiya tunafiru, infiru, berlari, bersegera. Ya, jadi hewan ternak pun menjauh. Musyan iza ra'taha, ketika melihat itu ontak besar yang dikeluarkan oleh Nabi Allah Saleh. Wa iza kana syita'a sabaqat an-naqatu fi batonil wadiya fatahribu wasiyahum ila zahiril wadi fil bardi wal hadatah. Jadi ontanya itu di bawah gitu, sedangkan di puncak lembah itu dingin, gitu ya. Ini sangat kerasnya cuaca, gitu ya. Ini menyebabkan mereka, ya karena takut juga, gitu ya kan. Karena mereka tak pikirnya bintar, ini hewan ternaknya takut dimakan kali ya. Jadi mereka lari, gitu ya. Fa'adorru, maka celakalah, membahayakan, zalika mawasiyahum, ya bagi mereka itu semua, lil balai wal iktibar, ya. Masih kekayaan, kehartaan. Muasiyah ini jamaknya masih. Muasiyah. Jadi ini menakutkan bagi kambing, sapi dan onta mereka, gitu ya. Ini adalah ujian. Fakana muratahal jibal, tempat pengembangan unta itu adalah di pegunungan. Fakabbar zalika alaihim hatta azamu ala aqarun naqata. Ya. Sampai itu mereka ingin aqarun, ya, membunuh an-naqah, ya. Ontanya Nabi Allah Saleh, gitu ya. Takabbar, ini ujian yang sangat besar bagi para pemilik ternak, gitu ya. Memang ujiannya itu, gitu. Sebenarnya mereka sudah disediakan susu yang mencukupi mereka, tetapi hewan ternak mereka kehilangan, gitu. Ini ujiannya nih, karena hewan ternaknya kabur-kaburan dari mereka, ya. Mereka selalu berada di tempat yang menjauhi untanya Nabi Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fahatalwa fi aqruha, ya. Hatalwa talwa. Mereka mencari cara tuh fi aqriha, ya, untuk aqrun tadi, ya, membunuhnya. Hal-hal talu hal ini. Saya bisa tasrif juga, ya, jadi tahu juga ini. Wa kanat imra'atun min Samud yuqalu laha Unais binti Ghanam bin Mughallib wa takunu ummu Ghanam, ya. Jadi ada seorang yang bernama, dari kaum Samud ini, bernama Unaizah binti Ghanam bin Mughallib, dijuluki Ummu Ghanam, ya. Dia adalah ibu dari para Bani Ghanam. Ummu Ghanam, ya, daerah kaum Samud ini. Wahya min Bani Ubaid bin Mihal, ya. Dia ini berasal dari Bani Ubaid dari Al-Muhal, ya, salah satu keturunan dari
kaum Samud. Wa kanat imra'atun Zu'ab bin Amr, ya. Ini adalah istrinya Amr bin Zu'ab. Wa kanat ajuza musanna walaha banatun hasanun wa malun kasirun minal ibili wal baqara wal ghanama, ya. Jadi istrinya Zu'ab ini, si Ummu Gunam atau Uzaina ini adalah orang yang cantik, ya, orang yang tua, tapi dia dihormati, sudah lanjut usia. Ia memiliki ajuzan musanna, ya tadi ini yang tua, ya. Walaha banatun, dia memiliki anak-anak perempuan hasanun yang sangat cantik. Wa malun kasirun, ya, dan harta yang banyak. Dari minal ibili, daripada ibil, ya, onta, wal baqara, sapi, wal ghanam, dan kambing. Wa amra'atun ukhra yuqalu laha Soduk bintil Mahya bin Mihir. Ada pula wanita lain yaitu Soduk bin Muhya bin Mihir. Wa kanat ghaniyatun jamilatun zata muasun kasiratan, ya. Dia ini orangnya kaya dan memiliki banyak ternak, ya. Dia cantik dan memiliki banyak ternak. Dia ini yang kemudian di Soduk binti Mulia bin Mihir. Ini ada dua karakter, ada Unaiza, ada Soduk, ya. Perhatikan dua karakter ini, ya. Wa kanat hatanal mar'atani min asyaddin nasu ada watun bisolihan, ya. Tada khobar lagi nih kita. Nih, di dalam ilmu nausholab itu ternyata tidak berlaku, ya, tapi tetap berlaku, ya, yang kita tahu, ya, seperti huruf jar itu harusnya kasroh, ya, kalau misalnya tada khobar ya berlaku lah itu, tapi tidak berlaku semua. Tapi yang terpenting dari ilmu nahwu adalah tidak menarik arti atau tidak menyimpulkan arti sejauh dari yang penulis maksud, gitu, ya, teman-teman. Jadi makin di sini tuh kalau ada orang salah nahwu, ya biarin aja gitu. Kita nggak usah jadi polisi nahwu, gitu, ya. Yang terpenting adalah makna yang ingin disampaikan. Dan ini tidak jauh berbeda dari apa yang ingin dimaksud penulis, gitu, ya. Lanjut, ya. Nah, kedua orang ini wakana katanil mar'atani, ya, isim musanna. Dua orang ini adalah orang yang min asaddin nasi, ya. Orang yang sangat, yang mau kayak rasem, ya, keras musmani, nggak ada tulisan baku, nggak ada hukum baku, gitu, ya, nggak terlalu ini. Lanjut lah, ya, fokus. Min asadin nasi. Jadi dia ini orang yang sangat kuat permusuhannya, ada watan, ya, bisa lihan, ya, ada watun bisa lihan, ya, permusuhannya dengan Nabi Allah Soleh, ya. Siapa itu? Unaiza binti Gunam dan Soduk binti Mulia bin Mihir, ya. Ingat, Unaiza dan Soduk ini, ya. Wa kanata tahtalani fi ukurin naqah, ya. Kedua orang ini mencari cara untuk membunuh untanya Nabi Allah Saleh. Min kafarahuma, daripada kekafiran mereka ini dua, bisolehe bima adorat mawasihima, ya. Karena mereka merasa dirugikan karena onta-onta ini, ya. Tadi ontanya, ketika ontanya di atas gunung, ya, kan hewan ternak mereka ke bawah. Ketika mereka untanya ke bawah, hewan ternaknya berkata. Sedangkan di atas gunung ini cuacanya sangat ekstrim, ya. Ini bisa menyebabkan kematian dan berkurangnya hewan ternak kaum manusia-manusia di kaum Samud, gitu, ya. Kaum Samud. Wa kanat Soduk inda ibnu Khalalaha yuqalu inda ibnu Khol ini ada katanya akhwal, ya, paman, khola. Dan menjadikan Soduk ini, ya, pergi kepada anak pamannya. Yuqalu lahu Sunaim bin Harwah bin Sa'ad bin At-Taruf bin Halal fa aslim wa hasuna islamu, ya.
Jadi Sunaim bin Harwa bin Sa'ad bin Ghatarib bin Hilal ini adalah orang yang sudah masuk Islam dan dia beriman kepada Nabi Allah Soleh dan wahasuna Islamuhu, ya, sangat baik keislamannya. Wakana soduk kot fawadot ilaihi malaha, ya. Soduk ini telah menyerahkan seluruh hartanya kepada si Sunaim ini, gitu. Sunaim, ya, sepupunya ini. Fan faqahu ala man atau min alaman, man itu siapa-siapa yang Islam, mumin dari siapa yang Islam, boleh. Alaman aslama'ahu min ashabi sholeh alaihi salatu wassalam hatta nufidul malu, ya. Jadi si Unaiza ini merasa kesel sama Sunaim, ya, karena harta yang dikasih ke Sunaim ini ternyata digunakan untuk membantu orang-orang Nabi Allah Soleh, ya, orang-orang yang beriman, gitu, ya. Hatta nufidul mal, sampai hartanya habis. Fatolaat soduk ala islamahu fa'at tabatahu ala zalik, ya. Kemudian si Saduk ini oleh sepupunya itu dihina-hina, ya. Tabat tahu, gitu, ya, dihina atas perbuatannya itu, ya. Nah, mungkin ini nggak jelas, ya, sistemnya bagaimana nih pembagian harta titipannya ini, apakah ini sudah dititipin atau memang udah nih harta buat si Sunaim aja oleh si Unaiza ini. Lanjut, ya. Fazalihadinahu, maka terlihatlah keagamaannya, wada'aha ilallah, dan mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'abat alaihi wa ahwazat auladahuma faghayyabatahum fi bani ammiha allazina ya manahum, ya. Jadi si Sunaim ini mencoba mengajak si Unaiza ini untuk masuk Islam, tapi dia nggak mau, gitu, ya. Dan kemudian memutuskan nih si Sunaim, ya, Sunaim itu kan karakter protagonis, ya, antagonisnya ini Unaiza. Unaiza ini mencoba untuk aghozat, ya, mengambil aghozat, ya, perempuan, ya. Dia mencoba mengambil auladah, anak-anaknya, faghayyabatahum, ya, menyembunyikannya fi bani ammiha, ya, dari si saudaranya ini, si Sunaim, allazi yamanahum, ya, masih saudaranya dari Bani Paman itu sendiri, ya. Coba diambil tuh anak-anaknya. Dia nggak mau anak-anaknya si Unaiza ini terpengaruh menjadi masuk Islam bersama Sunaim dan Nabi Allah Soleh. Kemudian perhatikan lebih baik seksama. Faqala laha, kemudian berkata zaujaha, ya, siapa ini? Suaminya si Unaiza ini tadi siapa? Suaminya itu siapa tadi? Zu'ab bin Amr, ya. Zu'ab bin Amr ini, ya. Zu'ab bin Amr bilang nih kepada Sunaim, Roddi ala auladi, berikan kepada aku, pengen uridu Roddi, aku menginginkan kembalikan lagi kepada anakku, ya. Falamma alahun alaiha qalat, ya. Makanya itu berusaha untuk alahun itu maksanya, ya. Kemudian ini berkata si Sunaimnya, ya. Ini minta nih si Muas, siapa yang minta? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Zu'ab bin Amr, ya. Zu'ab bin Amr ini suaminya Unaiza, ya.
Unaiza. Nah, dia bilang begini nih. Falamma alahun alaiha qalat, ya, dia memaksa nih si Muaz. Astagfirullahaladzim, ya Allah, nih suaminya Sunaim ya Unaiza ya, hatta ahkamuka ya, sampai kamu mempersidangkan kamu ila bani ammi ya, di hadapan para keluarga kita nih. Wazalika, dan itu sesungguhnya bani ammi, bani amun, zaujaha kanu muslimina fa'abat an tuhakimahu ilaihim, ya. Padahal ternyata dari saudaranya si Sunaim ini juga udah masuk Islam begitu ya. Jadi si Muaz bin, istrinya si Unaiza ini, suaminya Unaiza ini nggak pengen tuh dia dipersidangkan di keluarga mereka gitu. Faqala lahu banu amha ya. Kemudian kerabat suaminya berkata, ya si Muaz, aduh saya lupa boleh namanya ini, ya Allah, astagfirullahalazim, Zu'ab bin Amr ya, Zu'ab bin Amr ya, karakter antagonis ini. Istrinya Unaiza, Zu'ab bin Amr, Zu'ab. Ya, kemudian si Zu'ab ini ya karena dia nggak mau disidangin nih, jadi kan anaknya diminta gitu. Nah, si Sunaim ini ya udah kita coba diskusi ini di dewan keluarga bagaimana gitu. Nah, karena si Zu'ab ini udah tahu kalau orang-orangnya Sunaim ini berpengaruh Islam, dia nggak mau tuh dibawa ke persidangan keluarga mereka begitu ya. Wallahu litu'anahu waladahu ta'atun au karrahatun. Falamma ra'at zalika a'ta'atuhu auladahu ya. Demi Allah ya, katanya si siapa nih? Kamu harus mengembalikan anak-anaknya kepadanya, suka atau tidak suka ya. Nah, ini yang berkata si Unaiza ya. Ya. Falamma ra'at zalik a'ta'atuhu auladahu ya. Ketika harus melihat hal itu, maka ia pun membalikan anak-anaknya kepada suaminya ya, pada Zu'ab ya. Ini kembali nih. Summa in sodaku wa unais ihtalata fi aqarun naqatu lisaqai allazi kataba alaihima ya. Nah, kemudian Soduk dan Unaiza ini berusaha mencari cara ya, talatana talatani. Isim musana kurang nih. Isim musana. Dia mencari cara fi aqarin naqah ya. Lisaqai, karena mereka syak ya, merasa keberatan atau sengsara. Allazi kataba alaihima, atas takdir ya. Kutiba itu artinya takdir atau tercatat yang menimpa mereka begitu ya. Jadi karena otaknya Nabi Allah Soleh, Unaiza sama Soduk ini mencari cara bagaimana caranya membunuh ontanya Nabi Allah Soleh begitu. Pada itu Soduk rojulan min Samud yuqalu laha al-khabaq fa amra'atahu bi akhir an-naqah wa uridat alaihu nafsaha, dan dia menawarkan dirinya in huwa fa'ilu zalik fa aba alaiha ya. Jadi Saduk ini mengajak rajulun min Samud, yaitu seorang lelaki dari Samud yang disebut yuqalu al-khabaq ya, untuk membunuh famratahu bi akhiran an-naqatu ya, untuk membunuh onta betinanya wa aridtu, dan dia juga menawarkan waradat alaihi nafsaha ya. Soduk ini kan lajang. Ini di sini nggak ceritakan. Ini dia punya istri, punya suami atau enggak ya? Yang punya istri kan Unaiza itu ya.
Unaizah. Soduk ini meminta lelaki seorang kaum Samud untuk membunuh ontaknya Nabi Allah Soleh bernama Khobab. Ya, kalau dia mau, ya, maka dia bisa menikah dengan si Unaizah, si Soduk ini gitu ya. Fa'aba alaiha, akan tetapi si Khobab ini menolaknya gitu. Summa innaha da'ad ibnu ammu laha yuqalu lahu Masduq bin Mahraj wa ja'alat lahu nafsaha in huwa akhiran an-naqah ya. Kemudian Sodok memanggil sepupunya bernama Musda bin Mihraj dan menawarkan kepadanya jika ia mau membunuh unta itu ya. Nah ini kemudian ditawarin lagi nih ke sepupunya. Tadi Khobab gak mau ya. Kemudian Sodok menawarkan Musda bin Mihraj ya. Wa kanat min awfirin nas jamalan wa aksirum malan wa ahsanahum kamalan ya. Jadi Sodok ini adalah wanita yang cantik di bangsanya, di kaum Samud, dan orang yang kaya raya ya. Pokoknya disempurna wa ahsanahum kamalan ya. Fa'ajabah ila zalik ya. Kemudian Unaizah mengijabah ila zalik ya. Maka mengiyakan atas itu. Wadaat Unaizah, kemudian Unaizah Qadir bin Salaf bin ahli Qadahu wa Aismun ummu Qadirah ya. Kemudian Unaizah memanggil Qadar bin Sa'ib bin Qadah ya, ibunya bernama Qadirah ya. Wa kana rajul asqara arzuq qasiran wa zil amuna annahu kana liziniyatin rijalun yuqalu lahu Sofwan ya. Ia adalah seorang askor berambut pirang, azraq bermata biru, qasiran ya, wayaz umun bertubuh pendek, dan mereka za'am wayaz umun, mereka ini berprasangka kalau mereka si berambut pirang ini si Qadar ini adalah Lizian niyati ya, adalah orang yang pelaku zina dari lelaki yang disebut Sofwan gitu. Yuqalu lahu Sofwan. Walam yakun lisa'alifu walikinnahu qad waladun ala farasahu. Akan tetapi sebenarnya si Qadar ini adalah orang yang lahir di kasurnya Sofwan begitu. Bukan orang yang berzina gitu. Bukan ayahnya, Sofwan ini bukan ayahnya. Pokoknya lahu ya Qadir, wahai Qadar, atika, maukah engkau min banati dari anak-anakku, aiman syi'ta ya, salah satu dari mereka ala anta akiru an-naqah, jika kamu mau membunuh untanya Nabi Soleh begitu, kata si Unaizah. Wa kana Qadar azizan fi qaumi wa zikruhu ya. Kalau kamu mau, kamu ini bisa menjadi orang yang sangat kaya raya, karena kan kamu tahu aku ini kan orang yang tajir melintir di bangsa-bangsa kabilah kaum Samud gitu, kata Unaizah nih. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala nih belum ya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iza ba'asa asqaha." Ini Quran Asy-Syams ya. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, yaitu si Qadar ya. Qadar ini mengiyakan permintaannya Unaizah karena Unaizah menawarkan anak-anaknya gitu. Anak-anaknya ini cantik gitu memang. Anak-anak Unaizah ini ya. Bukan Unaizah ya, ada Soduk, ada Unaizah ya. Gitu ya. Kemudian di ayat yang lainnya, nah ini masih penjelasan ya asbabun nuzul ayat As-Syams ini ayat 12. Quran surat As-Syams ayat 12 itu Izam ba'asa asqaha syaqqa asqaha ya. Rajulun azizun fi qaumi mislu Abi Zam'ah ya. Seorang pria yang terpandang dari kaumnya seperti Abu Zam'ah ya. Kita kosong yang dulu, qalu dikatakan fantolaku Qadarun wa Musda fasta'anu biman ista'anu min Samud fattaba'ahum sab'a nufuron wa kanu tis'ah
rahatun kama qala Allah Ta'ala ya. Jadi semuanya totalnya ada 9 tisah ya. Jadi bertolak ya, pergi ini qadar ya, wa musda. Kemudian meminta bantuan fasta'anu, meminta pertolongan ista'anu min Samud, dari orang-orang Samud, fattabahum sab'ana khuran ya. Bertambah 7 orang. Wa kanu tisatu rahtun ya. Jadi totalnya sekitar 9 orang yang mau menyembelih ontanya Nabi Allah Shalih alaihi salatu wassalam. Wa kana fil madinati yab'atu rahtin yufsiduna fil ardi wala yuslihun. Ya, ini Quran surat An-Naml ayat 48 ya. Dan di kota itu ada sekelompok orang yang membuat kerusakan di bumi dan tidak memperbaikinya gitu ya, wala yuslihun. Siapa ini? Ya tadi itu 2 orang yaitu Musda dan Qadir. Kemudian 7 orang dari kaum Samud yang tidak disebutkan namanya ya, totalnya 9 orang. Ya, jadi paling nggak kita tahu asbabun nuzul dari Quran surat An-Naml ayat 48 ini gitu ya teman-teman. Baiti Jannati podcast Said Deri, perkataan Tuan Guru Deri atau maksud dari Tuan Guru Deri itu sendiri ya. Saya rasa kita cukupkan untuk kajian kali ini. Falikayhim Hidayat Ibni Muballigh Khalla Qadarun ya. Wallahu a'lam bishawab. Memasuki amar ma'ruf nahi munkar. Yang pertama adalah mari kita boikot produk-produk Israel. Saya menghimbau kepada panitia ketua DKM yang menghimpun dana umat untuk merayakan Maulidur Rasulullah SAW untuk tidak membeli produk-produk Israel sebagai berkatnya ya. Indomie, terutama Indomie tuh. Karena Indomie sudah menyuntikkan dana ke KFC. Ya, KFC adalah tadi sendiri ya, salah satu produk yang berafiliasi ke Israel. Yang kedua adalah ini menanggapi, saya berterima kasih kepada Menteri Keuangan ya, Pak Purboyo yang sudah mau ya mendengarkan aspirasi saya, yaitu menegur e-commerce yang ada di Indonesia untuk tidak menjual produk-produk rokok ilegal ya, non bea cukai yang ada di Indonesia ini. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Purboyo, selamat atas kinerjanya, saya ucapkan terima kasih. Dan ada satu lagi Pak, masukan dari saya. Ini kemarin Bapak bilang kan, ini kan lagi obrol ya, lagi diskusi gitu. Bapak kemarin ngobrol dengan para pengusaha rokok ya, pengusaha rokok. Bea cukainya 57%, kata Bapak jangan Firaun gitu. Bagaimana kalau diturunin? Ini lagi diskusi nih katanya. Bagaimana kalau diturunin? Ya income kami naik. Gitu. Nah Pak, kebetulan Bapak orang yang diberikan kekuasaan oleh Pak Prabowo. Bagaimana kalau bea cukai pajak bea cukai rokok ini diturunkan ya dari 57% diturunkan kepada para pengusaha rokok sekitar ya, pokoknya Bapak turunkan lah, Bapak yang Menteri Keuangan, Bapak yang lebih tahu, itu diturunkan dengan syarat dan prasyarat orang dagang lewat ya, berisik banget ganggu ini enggak. Dengan syarat dan prasyarat menyerap Intel jalan nih, yang beli lu sini. Soalnya si Listio Sigit saya minta berhenti nih soalnya. Gitu.
Kita fokus ke Pak Purbo itu ya. Jadi kalau misalnya income naik, diberikan syarat kepada para pengusaha rokok, dia menyerap tenaga kerja yang banyak dan membeli para petani tembakau ya dari kita gitu, yang banyak begitu Pak. Ya. Jadi kalau income naik, para pengusahanya diharapkan dengan skala presentasi Bapak lah, Bapak yang tahu ya, Bapak yang bisa ngitung gitu. Kalau pajak bea cukainya diturunin segini, maka harus menyerap tenaga kerja seperti ini gitu. Harus menyerap petani tembakau seperti ini gitu ya. Memang ketika saya di UI itu ada dua mazhab itu. Ketika saya kuliah UI, ada orang yang setuju dengan rokok, ada beberapa dosen yang tidak mengambil iklan dari job rokok gitu, dari iklan-iklan rokok. Itu bebas-bebas aja gitu mereka ya. Tapi yang jelas dari bea cukai rokok ini, dari pendapatan dari perputaran rokok ini sangat besar ya, sangat bisa menghidupi ekonomi negara kita ya, meningkatkan APBN negara kita ini. Rokok. Jadi saya minta kepada Bapak Purboyo selaku Menteri Keuangan untuk menurunkan pajak bea cukai rokok dan dengan syarat menyerap tenaga kerja dan mengambil sebanyak-banyaknya ya para petani yang punya sawah nih agar digarap lagi tembakau ya, sehingga terjadi kemakmuran di antara kita semua gitu ya. Lanjut, yang ketiga adalah ganti Dadan Hindayana. Siapa ini? Dadan Hindayana ini adalah Ketua BGN, Badan Gizi Nasional dari MBG ya, makan bergizi gratis ya. Ini udah hampir setahun pemerintah Prabowo, MBG ini masih bermasalah ya. Tempatnya dari babi lah, kemudian makanannya basi, susunya bukan susu orang kita. Udah setahun dan kelakuannya masih tolol. Ganti Dadan Hindayana, ganti aja Pak Prabowo. Kepada Presiden Prabowo Subianto diharap mengganti Pak Dadan Hindayana ya, karena kerjanya nggak becus. Ganti Pak, udah diberikan waktu setahun. Ya dengan privilege ya, dengan kekuatan ya, abuse power dan uang yang segitu banyak ya, dia tidak mampu mencukupi, bukan tidak mampu mencukupi ya. Pemerintah selalu mengusahakan untuk MBG. Tetapi orang yang diberi amanat untuk MBG tidak mampu memegang amanat tersebut ya. Jadi sebaiknya Dadan Hindayana dipecat. Ganti orang yang lebih terampil, lebih kompeten. Nah, yang keempat ini kepada Listio Sigit ya, saya harap untuk apa itu para orang tua, ini mohon maaf bahasanya kan memang mereka orang tua ya, yang diundang oleh Presiden tim reformasi. Ternyata Listio Sigit dijadikan pelindung Polri di tim reformasi Polri. Orang yang gagal melindungi, mengayomi masyarakat Indonesia ketika kemarin 25 Agustus dan selanjutnya dan banyak lagi kematian itu ya. Kita kan demo itu meminta untuk Kapolri ini diganti. Malah Listio Sigit dipertahankan. Stupid ini, tolol. Nggak guna itu kemarin rapat. Goblok! Pokoknya Listio Sigit harus dipecat. Saya turunin dulu sebentar ya. Insun adalah Allah, dalam diri Insun terdapat Nur Muhammad, sehingga Insun menjadi raja yang arif dan bijaksana dimanapun Insun berada. Sila asih, sila asah, sila asuh, siliwangi. Segmentasi amar ma'ruf yang terakhir adalah saya berterima kasih, bukan berterima kasih ya, saya mengucapkan kepada pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi
Selamat atas pelantikan pengurus besar yang terbaru ya 2025 sampai dengan periode selanjutnya ya. Selamat atas pelantikan pengurus besar HMI. Ya, yakin usaha sampai. Saya rasa cukup untuk hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Ada nama fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardwatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muta'ali ala sarairi wa niyati. Ibdi jami'a hajati wa fir zunubi wa sayyati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fi ma mawdu wa ma yati wa aktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi atab raghibun fi ridwak mustaslimun liqadak faktubni min awliyak wasluk bi sabila hudak wa alikni bi asfiyak wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Sampai bertemu kembali di podcast Said Dery yang berarti perkataan Tuan Guru Dery atau maksud dari Tuan Guru Dery itu sendiri ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Peace out.